Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan mata kuliah dokumentasi kebidanan, ya, saya Bu Ati Ismiati ditunjuk menjadi salah satu dosen pengampu, ya, yang mungkin Bu Dani selaku KMK sudah menyampaikan di kontrak perkuliahan sebelumnya, ya. Pada pertemuan pertama ini Ibu akan menyampaikan kaitannya dengan konsep dokumentasi, ya, yang secara umum ini dokumentasi ini merupakan suatu catatan yang otentik, ya, atau dokumen asli yang bisa dijadikan bukti dalam persoalan hukum terutama, ya. Nah, untuk dokumentasi kebidanan sendiri ini merupakan bukti pencatatan, ya, dan pelaporan berdasarkan komunikasi tertulis, ya, di mana informasi yang disampaikan tersebut sifatnya akurat dan lengkap yang dimiliki oleh bidan di dalam melaksanakan asuhan kebidanan, yang tentunya berfungsi untuk kepentingan berbagai pihak, ya, terutama kepentingan klien, ya, tim kesehatan yang bersangkutan, serta kalangan bidan itu sendiri. Nah, dokumentasi kebidanan ini sangatlah penting, ya, bagi kita sebagai bidan, ya, sehingga dituntut bidan itu cermat dalam melakukan pendokumentasian, ya. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang kita tulis, dan apa yang kita tulis itulah yang kita lakukan. Hal ini karena asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien ini membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai acuan, ya, untuk menuntut tanggung jawab dan tanggung gugat, ya, dari berbagai permasalahan yang mungkin bisa saja dialami oleh klien, ya, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu kita jangan lengah, ya, jangan teledor di dalam membuat suatu dokumentasi, ya, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, atau sewaktu-waktu dibutuhkan informasi terkait dengan kondisi klien tersebut, kita bisa merujuk kepada dokumen kebidanan yang kita tuliskan, ya, di rekam medisnya tersebut, ya, sehingga dokumen ini menjadi hal yang sangat penting, ya, dan bersifat legal, ya, bagi sebuah profesi, khususnya profesi bidan, ya. Nah, selain sebagai sistem pencatatan dan pelaporan, dokumentasi kebidanan juga digunakan sebagai informasi, ya, tentang status kesehatan pasien, ya, pada semua kegiatan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan. Nah, di samping itu dokumentasi juga berperan sebagai alat pengumpul, penyimpan dan diseminasi informasi guna mempertahankan sejumlah informasi penting yang secara terus-menerus pada suatu waktu terhadap sejumlah kejadian atau sejumlah case kasus kesehatan yang dialami oleh klien tersebut. Dengan kata lain, dokumen ini berfungsi sebagai suatu keterangan baik tertulis maupun terekam, ya, mengenai informasi yang lengkap, ya, minimal identitas, ya, isinya ada anamnesa, ya, hasil pengkajian fisik, ya, pemeriksaan lab juga, ya, termasuk diagnosa kebidanan atau diagnosa pelayanan, ya, dan tindakan medis yang telah diberikan kepada klien tersebut. Jadi semuanya terekod di dalam satu dokumentasi, ya, termasuk obat-obatan, ya, riwayat
medis dari pasien hingga evaluasinya itu semuanya terrekod di dalamnya. Oke, berdasarkan dari sedikit ulasan di depan tadi, bahwa intinya kegiatan dokumentasi ini merupakan proses pencatatan dan penyimpanan data-data yang bermakna ya dalam pelaksanaan kegiatan asuhan ya, khususnya asuhan kebidanan dan pelayanan kebidanan. Ya, jadi kegiatan ini meliputi pencatatan ya, pelaporan, pemeliharaan serta proses komunikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan pengelolaan pasien guna mempertahankan sejumlah informasi ya dari suatu kejadian dalam suatu waktu ya. Dan mungkin teman-teman sering mendengar istilah asuhan kebidanan dan pelayanan kebidanan ya. Jadi teman-teman jangan miskom ya, kalau asuhan kebidanan itu spesifik ya untuk individu atau satu klien saja ya. Dan asuhan kebidanan itu bisa bermacam-macam ya, tergantung pasien apa. Misalnya kalau hamil berarti ya askep hamil ya, kalau nifas ya nifas, askep nifas, bersalin dan seterusnya. Ya, contohnya asuhan kebidanan pada ibu hamil ya, nanti ada fisiologi, ada patologi ya. Patologi itu apa? Nanti macam-macam diagnosanya. Kemudian sedangkan kalau pelayanan kebidanan itu maksudnya adalah asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan pada sekelompok individu ya, atau pada masyarakat secara umum ya. Jadi tidak hanya satu klien saja ya. Yang kelompok individu itu bisa sama-sama ibu hamil ya, misalnya diberikan penyuluhan ya, atau diberikan kegiatan apa, misalnya pap smear bersama ya, dan itu juga merupakan ruang lingkup dari kompetensi seorang bidan. Dan tentunya semua kegiatan asuhan kebidanan itu harus kita tuangkan dalam dokumentasi kebidanan secara lengkap ya. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana menuangkan asuhan kebidanan itu dalam bentuk dokumentasi kebidanan ya. Nanti ada format-format tersendiri ya, yang seragam yang biasa kita gunakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, bisa dengan saya atau dengan dosen pengampu lainnya. Oke. Nah, prinsipnya dari isi dan kegiatan dokumentasi ini ada beberapa hal yang tertuang di dalamnya ya. Yang jelas tulisannya itu berisi komunikasi ya, tentang kenyataan esensial ya, data-data esensial ya yang ada pada suatu pasien ya, seorang pasien ya. Itu dan ini bisa saja isinya bermacam-macam ya. Jadi biasanya pasien itu misalnya di suatu institusi pelayanan kesehatan A, dia mempunyai nomor rekam medik sendiri, satu rekam medik, dan di dalamnya itu berisi dokumentasi ya kaitannya dengan asuhan pada klien tersebut, entah itu pelayanan kebidanan ataupun non pelayanan kebidanan. Biasanya jadi satu rekam medis dan isinya terdiri dari beberapa dokumentasi kebidanan atau non kebidanan. Harapannya kalau jadi satu nanti akan lebih mudah untuk merekod ya rekam jejak kesehatan dari seorang klien ya. Dan dokumentasi ini mempunyai dua sifat ya. Sifatnya tertutup sekaligus terbuka ya. Jadi tertutup itu apabila
di dalam dokumen itu berisi informasi-informasi yang yang tidak boleh disebarluaskan ya, dalam artian rahasia yang tidak pantas untuk diungkapkan atau diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kesehatan si klien tersebut ya. Jadi ada aspek legalnya, kita sebagai tenaga kesehatan ya, khususnya bidan yang notabene profesi kesehatan, kita tidak boleh membeberkan informasi kesehatan yang ada di dalam rekam medis seorang pasien ya. Itu tidak etis, dan kita bisa dituntut oleh si klien tersebut apabila dia merasa keberatan ya, meskipun pasien itu sendiri adalah pasien yang kita kenal ya, atau bahkan keluarga kita sendiri. Jadi kita harus bisa menempatkan diri ya, mana sebagai individu non tenaga kesehatan, mana sebagai individu sebagai tenaga kesehatan yang salah satunya disumpah tidak boleh membeberkan informasi kesehatan seorang klien ya. Tetapi selain sifatnya tertutup ini, dokumentasi ini juga sifatnya bisa terbuka juga ya. Hal ini dimaksudkan apabila dokumentasi ini ya, informasi dalam dokumentasi ini dibutuhkan untuk kepentingan klien itu sendiri ya. Misalnya kita tidak bisa memberikan asuhan secara mandiri, dalam artian kita harus berkolaborasi atau bahkan harus merujuk klien tersebut karena memang bukan ranah kita lagi misalnya, dan kita wajib memberikan informasi terkait dengan informasi kesehatan yang dimiliki oleh pasien tersebut ke institusi yang memang kita mintai bantuan ya, kita ajak kolaborasi ya, misalnya seperti itu. Dan yang boleh membaca pun juga memang tenaga kesehatan yang memang berkompeten di bidangnya ya. Selain itu juga informasi dalam dokumentasi ini bisa bersifat terbuka kaitannya dengan hukum ya. Apabila terjadi permasalahan hukum yang menuntut harus menyampaikan informasi kesehatan pada si klien tersebut yang memang dibutuhkan untuk kepentingan hukum, maka kita wajib menyampaikan informasi tersebut ya. Justru kalau kita tidak mau mengungkapkan, kita bisa jadi malah melanggar ketentuan ya, bahwa kita dianggap menutup-nutupi data yang ada ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya ya, terkait dengan tujuan dari dokumentasi kebidanan ya. Ada banyak sekali ya tujuan kita harus menyusun suatu dokumentasi kebidanan ya. Tadi sekilas kita sudah membahas kaitannya dengan dokumentasi kebidanan yang sekiranya kita sebagai profesi bidan ya wajib membuat dokumentasi pada tiap klien kita ya, di setiap asuhan yang kita berikan ya. Dan dokumentasi itu harus dituliskan secara lengkap dan benar serta jelas untuk dibaca semua orang. Nah, yang pertama ya, tujuan dari dokumentasi kebidanan ini adalah sebagai sarana komunikasi ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa komunikasi itu tidak hanya disampaikan secara lisan ya, tetapi juga bisa secara tertulis. Dan dokumentasi ini sifatnya permanen ya. Jadi bisa digunakan terus-menerus ya oleh pasien yang bersangkutan. Jadi bisa saja arsip dokumentasi kebidanan si klien itu bisa saja sangat tebal ya, karena saking seringnya dia periksa ya, ada pelayanan asuhan kebidanan ya, entah itu fisiologi maupun patologi ya. Jadi
bermacam-macam tiap kondisi pasien ya. Nah, yang sebagai sarana komunikasi ini yang pertama arah ke bawah itu sebagai instruksi ya. Jadi biasanya tenaga kesehatan misalnya di rumah sakit ya, tenaga kesehatan yang kaitannya dengan asuhan kebidanan itu yang terkait adalah bidan, bisa perawat, bisa dokter ya. Dokter itu bisa dokter SPOG, dokter spesialis anak yang dekat ya. Ya, itu bisa saja. Misalnya pasien hamil dengan preeklamsi misalnya ya, itu dirujuk ke rumah sakit ya. Di situ ditangani tentunya oleh bisa bidan dan dengan dokter SPOG maupun SPA bisa saja ya. Nah, di situ dokter akan melakukan pemeriksaan serta membuat diagnosa yang nanti diteruskan dengan perencanaan hingga implementasi ya, dan biasanya dokter tidak melakukan semua tata laksana itu ya. Biasanya dia dibantu oleh tenaga kesehatan lain seperti bidan dan perawat ya. Misalnya pasien itu mendapatkan terapi MGSO4 ya, atau terapi medikasi lainnya misalnya dengan diberikan infus atau induksi atau yang lainnya ya. Dan itu biasanya dokter akan mencantumkan di rekam medis pasien ya, yang berisi instruksi untuk dilakukan ini. Dan instruksi itu akan dilaksanakan oleh nakes yang bersangkutan ya, bisa bidan atau perawat atau yang lainnya, dan nanti akan dibubuhi oleh tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan ya, sebagai legalitas bahwa yang bersangkutan memang yang melakukan tindakan tersebut ya. Tuh. Kemudian kalau arahnya ke atas ya, sebagai pemberi laporan ya, seperti halnya sebaliknya ya, misalnya bidan sudah melakukan tindakan-tindakan yang diinstruksikan oleh dokter tadi misalnya ya, dia sudah memasang infus RL misalnya, terus sudah dihitung TPM-nya misalnya 20 TPM ya, itu dan seterusnya, sudah memberikan medikasi MGSO4 dan sebagainya. Itu dituliskan juga oleh bidan atau perawat yang melaksanakan sebagai bukti pelaporan bahwa dia sudah melaksanakan instruksi dari dokter tersebut. Dan nanti di sebelah kanannya dibubuhi tanda tangan, nama terang ya, tanggal, jam ya, yang dimana perawat atau bidan itu melakukan tindakan. Kemudian kalau arahnya ke samping ya atau lateral ya, itu untuk memberi saran ya, misalnya atau sebagai media komunikasi antar sesama nakes ya, misalnya dalam shift-shiftan itu ya, itu kan berganti-ganti ya jam jaganya. Yang shift pagi sudah selesai memberikan terapi ini, nah nanti karena shiftnya harus berganti ya, nanti dia akan menuliskan catatan-catatan, nanti jam sekian pasien ini sesuai instruksi harus diberikan ini, atau diganti infusnya menjadi misalnya infus NaCl, TPM-nya diganti menjadi hanya 16 TPM misalnya, contohnya seperti itu. Jadi bisa sebagai media komunikasi ke samping antar sesama tenaga kesehatan misalnya itu. Kemudian yang kedua sebagai sarana tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Hal ini sebagai upaya dalam melindungi pasien ya, menjamin kualitas pelayanan kebidanan ya, atau keperawatan yang diterima oleh pasien tersebut ya, sehingga perawat atau bidan atau nakes lainnya diharuskan untuk membuat catatan ya, segala tindakan yang dia lakukan terhadap pasien tersebut, yang di sampingnya dibubuhi nama terang, tanggal ya, tanda tangan dan jam ya itu. Nah, hal ini penting
dilakukan ya berkaitan dengan langkah antisipasi terhadap ketidakpuasan pasien terhadap asuhan yang diberikan, dan kaitannya dengan aspek hukum yang dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum ya, karena dokumentasi ini tadi dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab ketidakpuasan klien terhadap pelayanan atau asuhan yang diterima. Oke, slide berikutnya kaitannya masih dengan tujuan dari dokumentasi kebidanan ya. Yang ketiga adalah sebagai sarana informasi statistik ya. Nah, data statistik dari dokumentasi kebidanan ini dapat digunakan untuk membantu merancangkan kebutuhan di masa yang akan datang ya, baik dari segi SDM ya, dari segi sarana, dari prasarana maupun teknis ya. Nah, ini penting kiranya untuk terus-menerus memberikan informasi kepada orang tentang apa yang telah ya, yang saat ini sedang ataupun yang akan dilakukan ya, serta segala perubahan dalam pekerjaan yang telah ditetapkan ya. Jadi semuanya fungsinya, tujuan dari dokumentasi ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan klien saja ya. Kemudian tujuannya lainnya sebagai sarana pendidikan ya. Ya, kita seperti yang kita ketahui ya, dokumentasi asuhan kebidanan ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar ya, karena tujuan lainnya adalah akan sangat membantu para mahasiswa kebidanan khususnya ya, atau mahasiswa kesehatan lainnya dalam proses dia belajar ya, dalam mendapatkan pengetahuan ya, praktek ya, serta membandingkan dengan teori ataupun praktek yang ada di lapangan ya. Jadi studi dari pendidik mereka biasanya salah satu sumber studi mereka ya, kalau di lapangan adalah rekam medis dari klien ya, khususnya klien kebidanan ya. Nah, kita teman-teman nanti juga saat di lahan praktek ya, bisa saja belajar ya. Belajar tidak hanya dari pasien secara langsung ya, tetapi Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya, informasi yang lebih lengkap dengan cara mempelajari rekam medis dari klien tersebut. Kemudian tujuan lainnya adalah sebagai sumber data untuk penelitian ya. Nah, informasi yang ditulis di dalam dokumentasi ini merupakan sumber data otentik yang penting ya, karena ini merupakan data primer ya, dan bisa digunakan sebagai data dalam penelitian kesehatan ya. Nanti teman-teman pada saat tingkat akhir ya, teman-teman bisa saja melakukan penelitian ya, studi dokumentasi ya, mengambil data sekunder yang ada di dalam rekam medis klien, misalnya pasien hamil, pasien bersalin, misalnya bersalin dengan gemeli, misalnya Anda kumpulkan, Anda cek di situ riwayat rekam medisnya seperti apa. Nah, di situ akan terkumpul data-data yang sekiranya bisa dianalisa ya, sehingga akan memunculkan hasil analisa penelitian yang tentu saja akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu kebidanan di masa yang akan datang. Dan ini sifatnya legal ya, karena pada saat kita mengambil data yang ada di dalam rekam medis itu tentunya kita sudah harus mendapatkan izin ya, izin dari pengantar dari tempat pendidikan yang diterima oleh lahan ya, pihak rumah sakit misalnya, dan nanti pihak rumah sakit akan mengeluarkan izinnya ya, yang dimana itu bisa digunakan sebagai salah satu dokumentasi ya, arsip ya, bahwa penelitian kita ini bersifat legal. Selain itu juga biasanya bisa disertai dengan persetujuan dari komite etik ya,
bahwa penelitian kita ini memang bertujuan untuk pengembangan keilmuan dan memang tidak merugikan pihak manapun. Selain itu juga kita yang harus kita perhatikan adalah dalam pencantuman identitas. Bahkan dalam suatu penelitian kita dituntut merahasiakan identitas dari si pasien yang kita teliti tersebut ya. Karena itu juga diatur dalam kode etik penelitian. Kemudian selain sebagai sumber data penelitian juga sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan atau pelayanan kebidanan ya. Nah, melalui dokumentasi ini yang tentunya dibuat secara baik dan benar ya, diharapkan asuhan kebidanan yang diberikan itu benar-benar berkualitas ya, karena tadi apa yang kita lakukan itulah yang kita tulis, dan apa yang kita tulis atau kita rencanakan itulah yang akan kita lakukan, sehingga idealnya asuhan yang kita berikan itu benar-benar sesuai dengan kondisi si klien dan memang berkualitas, dan memang kita kompeten untuk melakukan asuhan tersebut ya. Nah, karenanya jaminan kualitas ini merupakan bagian dari program pengembangan pelayanan kesehatan. Dan suatu perbaikan kualitas pelayanan ini tidak bisa diwujudkan tanpa adanya dokumentasi kebidanan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus ya, dibuat dengan akurat dan rutin ya, baik yang dilakukan oleh bidan itu sendiri maupun tenaga kesehatan lainnya. Karena audit jaminan kualitas ini bisa membantu ya untuk menetapkan suatu akreditasi, suatu pelayanan atau asuhan kebidanan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan ya. Kemudian tujuan lainnya sebagai data asuhan kebidanan yang berkelanjutan ya. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa dengan dokumentasi maka akan didapatkan data yang aktual ya dan konsisten yang mencakup seluruhan asuhan kebidanan yang dilakukan pada klien tersebut. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menetapkan prosedur dan standar ya. Nah, prosedur ini menentukan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Sedangkan standar itu sendiri akan menentukan aturan yang akan dianut dalam menjalankan prosedur atau rangkaian kegiatan tersebut ya. Tujuan lainnya adalah sebagai pencatatan ya untuk memonitor kinerja dari suatu kegiatan ya. Nah, dari dokumentasi ini maka manajemen dapat memutuskan atau menilai apakah institusi tersebut memenuhi atau mencapai tujuan dari pelayanan yang ditetapkan ya. Hal ini selain itu manajemen dapat juga mengukur kualitas dari pekerjaan atau pelayanan yang diberikan, apakah outputnya sesuai dengan spesifikasi dan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk memberikan informasi ya, dokumentasi yang baik ini tadi untuk memberikan informasi sudah kita singgung ya di awal tadi ya, di nomor 1 tadi ya, sebagai komunikasi ya, maksudnya untuk dalam hal ini sebagai dokumentasi untuk peningkatan SDM yang lebih berkualitas ya. Tentunya SDM ini bisa meningkat kompetensinya, salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ya bagi staf atau SDM yang bersangkutan, sehingga pemberian pelayanan atau asuhan kebidanan itu akan lebih
efisien, lebih berkualitas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa informasi atau pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kebidanan itu akan terus mengalami perubahan ya, update evidence base, sehingga di sini dituntut untuk bisa senantiasa mengupdate keilmuan ya, ataupun mengupdate skill dari tenaga kesehatan melalui kegiatan pelatihan, seminar ya, workshop dan sebagainya ya. Ya, salah satunya bisa dicapai jika dokumentasi kebidanannya ini berjalan dengan baik. Oke, untuk slide berikutnya adalah kaitannya dengan fungsi atau manfaat dari dokumentasi kebidanan itu sendiri. Ada beberapa aspek ya yang dilihat ya terkait dengan manfaat dokumentasi kebidanan ini, dan semua ini, aspek-aspek ini ternyata kalau dilihat sangat luas ya. Jadi dokumentasi kebidanan ini tidak semata-mata hanya melihat sudut pandang dari kemanfaatan untuk si klien tersebut ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan aspek administrasi ya. Dengan terdapatnya dokumentasi kebidanan ini yang berisi tindakan dari nakes ya, khususnya bidan, tentunya yang berdasarkan dengan kewenangan serta tanggung jawab dari si bidan tersebut ya. Jadi tentunya dari segi administrasi ini akan tercatat atau terlaporkan ya, apa saja tindakan yang dilakukan ya, mulai dari anamnesa ya, anamnesa data subjektif klien sampai dengan pengkajian data objektif, penegakan diagnosa ya, perencanaan hingga implementasi sampai dengan nanti dilakukan evaluasi. Itu semuanya tercatat, dilaporkan di dalam dokumentasi kebidanan tersebut. Jadi secara administratif itu sangat penting ya untuk merekam apa saja yang diperoleh dari hasil pengkajian hingga evaluasi tindakan yang dilakukan pada seorang klien. Kemudian dari segi aspek medis ya, dokumentasi ini berisi catatan yang bisa dipergunakan sebagai dasar dalam merencanakan suatu tindakan atau pengobatan ya yang akan diberikan kepada klien ya. Nah, pengetahuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan telah mendorong masyarakat itu untuk ikut serta mempersoalkan terkait dengan kondisi kesehatannya, dan tentunya mereka ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kasus kesehatan yang ia alami ya. Tentunya dia ingin mendapatkan haknya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya, serta mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dia peroleh. Nah, masyarakat merasa berhak untuk mendapatkan penjelasan medis sebelum tindakan dilakukan ya, yang sering kita sebut dengan istilah informed consent, informed choice terlebih dahulu ya, terkait dengan kondisi kesehatan serta diagnosa dan apa tindakan yang akan dilakukan ya. Setelah pasien benar-benar memahami apa yang dia alami ya, bisa pasien, bisa keluarga pasien yang berwenang ya, baru dia harus menandatangani sebuah informed consent terkait dengan tindakan yang akan ia dapatkan dari tenaga kesehatan. Kemudian dari segi aspek hukum ya, dengan melalui dokumentasi maka akan terdapat jaminan kepastian hukum ya, yang tentunya berdasarkan asas keadilan ya. Ya, baik perlindungan hukum itu
berlaku bagi klien maupun bagi tenaga kesehatan. Jadi tidak hanya satu arah ya. Kita sebagai tenaga kesehatan pun juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang kita lakukan kepada klien kita. Ketika kita sudah melakukan tindakan yang benar ya sesuai dengan kompetensi kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut ya kita melakukan pelanggaran hukum ya. Jadi perlindungan hukum ini ya, jaminan kepastian hukum ini berlaku untuk semua pihak. Kemudian dari segi aspek keuangan ya, yang keempat ya, dengan adanya dokumentasi data yang baik ya, informasi yang baik mengenai tindakan asuhan kebidanan yang kita berikan kepada pasien, maka dokumentasi ini dapat dipergunakan sebagai dasar dalam membuat perincian biaya ya, karena di situ akan tertuang obat-obatan ataupun alat yang sekiranya diperlukan digunakan dalam proses tindakan ya, jasa yang kita lakukan apa saja di situ akan terekam ya, dan itu sebagai dasar dalam menentukan tarif atau biaya yang akan ditarik pada pasien ya. Atau kalau sekarang menggunakan klaim BPJS, nah kita mengeklaimnya itu berdasarkan catatan yang ada di rekam medis pasien. Kemudian dari aspek penelitian ya, dokumentasi kebidanan ini mempunyai nilai penelitian juga ya, seperti yang kita Ibu sampaikan tadi di awal bahwa data yang ada di rekam medis pasien itu merupakan data otentik ya, merupakan data yang bisa digunakan sebagai data sekunder ya dalam melakukan riset atau penelitian ya. Dan banyak sekali mahasiswa kesehatan ya, khususnya mahasiswa kebidanan yang melakukan penelitian dengan mengkaji data sekunder yang ada di rekam medis pasien kebidanan. Kemudian dari segi aspek pendidikan ya, dokumentasi ini mempunyai nilai yang penting juga karena isinya menyangkut kronologi dari kegiatan asuhan kebidanan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi mahasiswa profesi kesehatan. Ya, dari situ dokumentasi yang isinya informasi tadi bisa sebagai salah satu metode pembelajaran ya, sebagai salah satu sumber pembelajaran selain dari kita mahasiswa membuat atau mengobservasi atau melakukan tindakan pada pasien secara langsung. Kemudian dari segi aspek dokumentasi ya, manfaat lainnya adalah ini berisi sumber informasi ya yang harus didokumentasikan dan dapat dipakai sebagai bahan untuk pertanggungjawaban dalam proses laporan dalam pelayanan kesehatan ya. Kemudian untuk aspek jaminan mutu, pencatatan pada kasus-kasus pada klien kebidanan ya yang lengkap dan akurat tentunya akan memberikan banyak kemudahan bagi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam membantu menyelesaikan masalah klien ya. Dan untuk hal itu untuk mengetahui sejauh mana masalah klien dapat teratasi dan sejauh mana masalah itu dapat diidentifikasi serta dimonitor melalui catatan yang lengkap dan akurat tadi ya. Tentunya hal ini akan bisa membantu untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan kebidanan. Selain itu dari segi aspek akreditasi ya, karena jaminan mutunya baik, biasanya akan
akan diikuti dengan kualitas akreditasi yang baik ya. Melalui dokumentasi akan tercermin banyaknya permasalahan pasien yang berhasil diatasi atau tidak. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan tentang tingkat keberhasilan pemberian asuhan kebidanan guna pembinaan lebih lanjut ya. Selain itu dapat juga dilihat sejauh mana peran serta fungsi dari nakes khususnya bidan ya dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien ya. Melalui akreditasi ini pula kita dapat memantau kualitas layanan kebidanan yang telah diberikan sehubungan dengan kompetensi kita sebagai bidan dalam melakukan asuhan kebidanan. Nah, seperti halnya di institusi pendidikan ya, juga memerlukan akreditasi, dan akreditasi itu tercermin dari dokumentasi-dokumentasi yang ada di prodi ya, yang tentunya setiap waktu harus sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini sama halnya dengan pelayanan kesehatan ya, yang tentunya juga harus berkualitas yang ditunjukkan dengan akreditasi yang baik. Kemudian dari segi aspek statistik, data statistik dari dokumentasi kebidanan ini dapat membantu merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pelayanan kesehatan itu sangat kualitasnya itu sangat ditentukan oleh kualitas dari SDM-nya sendiri ya. Sarana dan prasarananya harus mendukung, termasuk SOP-nya ya, teknisnya itu harus berjalan dengan baik semuanya ya. Dan penting kiranya untuk terus-menerus melakukan follow up terhadap hasil asuhan kebidanan yang sekiranya nanti bisa menjadikan sebagai data statistik ya, yang tentunya ujungnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan ini menjadi kualitas yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kaitannya dengan aspek komunikasi ya, seperti disampaikan di awal bahwa dokumentasi kebidanan ini merupakan media komunikasi ya bagi tenaga kesehatan ya. Walaupun para tenaga kesehatan kebidanan ini bisa berkomunikasi secara lisan, tetapi catatan atau rekaman yang tertulis di dalam rekam medis pasien ini juga sangat diperlukan karena sifatnya permanen ya, dan itu merupakan bukti otentik adanya asuhan kebidanan yang dilakukan pada seorang klien. Oke, kita ke slide berikutnya terkait dengan prinsip-prinsip dalam dokumentasi kebidanan. Ada beberapa prinsip ya yang berlaku dalam dokumentasi kebidanan ya. Secara ringkasnya saja ya, dalam membuat dokumentasi kebidanan itu sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sederhana atau yang mudah dibaca, mudah dimengerti, serta itu merupakan istilah yang umum diketahui oleh tenaga kesehatan ya. Jadi karena tadi sesuai dengan fungsinya sebagai alat komunikasi ya, tentunya alat komunikasi ini menggunakan kosakata yang memang saling dipahami oleh antar sesama tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan keakuratan ya, di mana data yang diperoleh memang harus benar-benar benar ya atau akurat ya, berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Selain itu terdapat kejelasan bahwa memang data tersebut diperoleh berasal dari pengkajian dari pasien, entah itu data subjektif
ataupun data objektif yang diikuti dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya yang sekiranya berfungsi untuk membantu penegakan diagnosa. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang otentik dan akurat akan menghindari dari kesimpulan atau diagnosa yang menyimpang. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati dengan data-data yang ada ya, karena banyak sekali diagnosa-diagnosa banding dalam diagnosa kebidanan yang sekiranya mirip-mirip ya. Seperti contohnya pada kasus perdarahan pada kehamilan muda. Ya, sama-sama mengeluh keluar flek atau keluar darah dengan keluhan mungkin ada nyeri ataupun tidak ya. Bisa jadi nanti diagnosanya akan berbeda-beda ketika kita melakukan pengkajian data S maupun O yang lebih lanjut, termasuk pengkajian data penunjang ya, pemeriksaan lab. Karena bisa saja diagnosanya nanti bisa abortus mungkin, atau bisa juga mulai dietidosa atau mungkin KET ya, ataupun kalaupun abortus di sana nanti ada macam-macam jenis abortus ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya adalah kesabaran ya. Jadi kita harus meluangkan waktu ya dalam membuat dokumentasi kebidanan ya, karena apa yang kita tuliskan ini mempunyai aspek legal ya. Jadi karena dituntut harus benar, akurat ya, lengkap, sehingga kita butuh kesabaran untuk bisa melakukan membuat dokumentasi kebidanan yang baik dan benar. Kemudian dari segi ketepatan ya atau precision ya, untuk ketepatan dalam dokumentasi ini merupakan salah satu syarat mutlak ya, sehingga kan diperoleh diperlukan ketelitian dalam penggunaan dokumentasi ini ya. Data-data yang diperlukan ya seperti penilaian gambaran klinis dari pasien, hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya. Ini kesesuaian hasil ini akan mempengaruhi instruksi dokter atau tenaga kesehatan lainnya, sehingga kesalahan-kesalahan yang peluang kesalahan itu bisa diminimalisir ya, sehingga untuk memperoleh ketepatan perlu pemeriksaan yang lebih lengkap ya, terutama saat ini bisa menggunakan teknologi yang lebih mutakhir ya. Tuh. Dan biasanya memang kaitannya dengan biaya juga ya, karena alat-alat saat ini yang digunakan ya cukup canggih ya, cukup bervariasi ya. Namun dari alat-alat tersebut pula akan diperoleh hasil pemeriksaan yang valid ya, yang mewakili kondisi pasien yang sebenarnya, sehingga bias-bias atau diagnosa banding pada pasien tersebut bisa dieliminasi, sehingga diperoleh diagnosa kebidanan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya. Oke, di slide berikutnya adalah prinsip lainnya adalah dokumentasi itu harus jelas dan objektif ya. Di dalam dokumentasi ini data yang ada ya bukan merupakan data fiktif ya, atau data samar yang dapat menimbulkan kerancuan ya, sehingga benar-benar pada saat pengkajian data baik S maupun O, kita memang benar-benar melakukan pemeriksaan tersebut ya, melakukan pengkajian tersebut. Kita tidak boleh melengkapi sendiri data-data tersebut apabila kita tidak melakukan pengkajian atau pemeriksaan tersebut ya. Dan data dalam dokumentasi kebidanan ini harus logis ya, harus jelas, rasional, terus
kronologinya jelas, serta mencantumkan nama dan nomor register yang benar ya. Penulisannya pun harus menggunakan tulisan yang jelas ya, penggunaan EYD serta penggunaan istilah-istilah medis yang tepat dan bisa dimengerti oleh semua pihak. Kemudian dari segi rahasia ya jelas ya, semua nakes termasuk petugas bagian rekam medis pun harus bisa menjaga kerahasiaan dari pasien tersebut ya, karena seharusnya sesuai dengan kode etik dan memang kita disumpah ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, memang dokumen rekam medis pasien itu sifatnya rahasia ya, dan tadi hanya boleh dibuka apabila memang diperlukan dalam proses penata laksanaan kasus pada pasien tersebut ya, misalnya harus bekerja sama, berkolaborasi atau merujuk ke tenaga kesehatan yang lebih kompeten. Selain itu juga baru bisa dibuka jika terkait dengan proses hukum ya. Jadi sekiranya data itu diperlukan, maka kita justru malah diwajibkan menyampaikan hasil atau data yang ada di dalam dokumentasi klien yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi itu harus lengkap ya. Jadi pencatatan terhadap semua pelayanan yang diberikan itu harus lengkap ya, baik itu dari bidan, dari pihak pasien, dari dokter atau nakes yang lain, semuanya harus lengkap, ditulis dengan jelas, dibubuhi dengan nama terang, berikut paraf atau tanda tangan, dan ada kejelasan waktu, baik hari, tanggal maupun jamnya ya. Oke, selanjutnya adalah kaitannya dengan teknik pendokumentasian ya. Ada dua teknik yang kita ketahui ya. Yang pertama adalah teknik naratif dan yang kedua adalah flowsheet. Ya, untuk naratif sesuai dengan namanya ya, bahwa isi dari pendokumentasian ini dalam bentuk narasi, kumpulan dari kalimat-kalimat yang menerangkan pasien tersebut dari data S sampai dengan evaluasi ya. Jadi isinya itu melingkupi status pasien secara keseluruhan ya, kemudian intervensi apa yang dilakukan ya, atau pengobatan apa ya, tindakannya yang dilakukan, hingga ke evaluasi hasil dari tindakan yang dilakukan pada pasien tersebut. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di dalam penulisan teknik naratif ini ya, adalah yang pertama adalah kumpulan dari pengkajian data, baik itu data subjektif maupun data objektif. Semuanya harus tertulis dengan lengkap, kemudian menggunakan penulisan yang jelas ya. Apabila ditulis tangan ya, harus menggunakan tinta yang boleh hitam, boleh biru ya, atau misalnya diketik bisa lebih jelas lagi. Prinsipnya catatan tersebut bisa dibaca oleh semua orang, dan sebaiknya jangan menggunakan singkatan-singkatan ya di dalam menuliskannya. Termasuk apabila menggunakan istilah-istilah, tentunya istilah tersebut sudah dipahami oleh sesama tenaga kesehatan yang sekiranya membutuhkan catatan yang ada di dalam dokumentasi tersebut ya, atau istilah medis sebenarnya yang digunakan ya, yang memang sudah familiar. Kemudian selain itu yang perlu diperhatikan adalah pengkajian kebutuhan pasien tadi ya, sudah ya. Kemudian diagnosa dan prognosa yang akan dibuat.
termasuk setelah itu perencanaan asuhan atau tindakan yang akan dilakukan. Semuanya harus dituliskan dengan lengkap ya, termasuk waktu aktualnya. Jadi misalnya tindakan itu dilakukan tidak bersamaan, maka harus dicantumkan waktu aktualnya kapan saja dilakukan. Termasuk nanti harus dibubuhkan siapa saja yang bertugas, ya kan? Kemudian ada bubuhan tanda tangan termasuk nama lengkap petugas-petugas yang bertugas pada tindakan pasien tersebut. Jadi seperti di dalam contoh di sini ya. Nah, di sini tampak ada tanggal atau waktu aktualnya. Kemudian di sebelah kanannya adalah narasi dari catatan si pasien tersebut. Dalam hal ini contohnya bidan yang melakukan pencatatan ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada tenaga kesehatan lainnya atau bidan lainnya yang juga menuliskan catatan di dalamnya. Prinsipnya semua catatan kaitannya klien mulai data pengkajian data SO sampai dengan evaluasi semua tertuang di dalam catatan tersebut secara lengkap. Dan harus dibubuhi nama dan tanda tangan terang dari si pelaksana tindakan tersebut. Nah, untuk catatan ini ya, ini biasanya kita gunakan ya. Nanti teman-teman akan belajar teknik pendokumentasian yang biasa dilakukan di profesi bidan ya, dengan berbagai bentuk ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan belakang ya, bisa dengan ibu ataupun dengan dosen yang lain ya. Dan nanti pada saat teman-teman praktek di lapangan pun juga akan belajar bagaimana menyusun dokumentasi kebidanan. Dan biasanya kita mengkombinasikan ya dengan teknik narasi ini maupun dengan flowsheet ya. Bisa dikombinasikan. Kalau yang sering kita gunakan adalah menggunakan model SOAP ya. Di situ jelas tertuliskan ya, merupakan kalimat-kalimat ya, narasi yang dilakukan oleh nakes atau bidan, mulai dari sejak pasien datang ya, pengkajian data S hingga sampai dengan evaluasi. Ya, banyak sekali keuntungan dari teknik naratif ini ya, karena tadi selain mudah dikombinasikan dengan teknik dokumentasian lainnya, ini juga bidan akan lebih mudah dalam melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien ya. Jadi dengan begitu ada kemudahan ya, karena tadi data yang dituliskan di sana lengkap mencakup keseluruhan sehingga akan lebih mudah membuat interpretasi, tentunya secara berurutan. Kemudian keuntungan lainnya bisa memberikan kebebasan bidan ya di dalam memilih cara menyusun sebuah laporan. Selain itu juga penlaporannya juga lebih sederhana ya, mencakup masalah kejadian atau intervensi termasuk evaluasi yang dilakukan pada pasien tersebut. Dan nanti untuk lebih jelasnya kita akan mempraktekkan bersama-sama. Prinsipnya seperti yang contoh Ibu tampilkan di sini ya, menggunakan narasi sejak data S, pengkajian data S sampai dengan evaluasi. Namun selain ada keuntungan, tentunya ada kerugiannya juga ya untuk teknik dokumentasi ini ya. Karena yang pertama jelas kurang terstruktur ya. Jadi kita harus mempelajari dulu dari awal hingga akhir sehingga bisa lebih memahami kondisi si pasien tersebut. Kemudian selain kurang terstruktur juga kerugian lainnya adalah dengan menuliskan kondisi pasien dari awal hingga akhir, maka akan cenderung memakan banyak waktu ya,
karena waktu yang kita gunakan untuk menulis itu juga tidak singkat ya, harus menjelaskan kronologi dari data, pengkajian data sampai dengan evaluasi. Tentunya cukup memakan waktu apabila harus ditulis kalimat demi kalimat. Kemudian memang selain itu juga tidak selalu mencerminkan pemikiran yang kritis ya, sehingga karena kita dituntut menuangkan apa adanya ya, mulai dari data SO, terus diagnosa ya, prognosa, implementasi rencana tindakan, sampai dengan implementasi, sampai dengan evaluasi. Jadi kita menuliskan apa adanya, apa yang perlu kita tuliskan ya. Kemudian tentunya kerugian lainnya tidak bisa membantu membuat keputusan ya, karena tadi apa yang kita temukan ya itu yang kita tuliskan ya, termasuk diagnosa yang dibuat ya, tentunya semuanya sudah berdasarkan pengkajian data S dan O, sehingga ya yang kita lakukan adalah sesuai dengan rencana tindakan tersebut ya. Oleh karena itu kita sering mengkombinasikan dengan teknik dokumentasi yang lain ya, seperti menggunakan flowsheet. Selanjutnya untuk teknik yang flowsheet ya. Kalau yang flowsheet itu prinsipnya adalah pencatatannya ini menggunakan lembar alur ya. Contohnya seperti dalam bentuk grafik atau checklist ya. Dan di sini data-data yang biasanya bisa kita dokumentasikan dalam bentuk flowsheet ini adalah misalnya Misalnya tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital meliputi vital sign, tekanan darah, nadi ya kan, terus suhu, suhu badan ya. Itu bisa kita menggunakan teknik flowsheet ini. Selain itu kalau dalam kebidanan misalnya supaya lebih mudah, misalnya pada pertolongan persalinan itu ya ada partograf, itu sebagai salah satu contoh pendokumentasian teknik flowsheet ya, sehingga tinggal mencantumkan data-data ringkasnya aja, tinggal ada checklistnya, ada grafiknya ya, itu atau dalam bentuk tabel, nanti tinggal kita masukkan data-datanya. Tentunya akan lebih banyak menghemat waktu ya, sehingga akan mempercepat tenaga kesehatan dalam membuat dokumentasi. Namun seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, biasanya teknik dokumentasi yang kita gunakan merupakan kombinasi dari naratif dan flowsheet ya. Karena tidak semua data ataupun tindakan yang bisa kita tuangkan di dalam flowsheet, dan sebaliknya tidak semua data atau tindakan, implementasi, bahkan evaluasi bisa kita tuangkan dalam bentuk narasi ya. Jadi kita prinsipnya mendokumentasikan dengan berbagai teknik ya. Tuh. Nah, terkait dengan keuntungannya di dalam teknik flowsheet ini ya, tentunya akan lebih mempercepat waktu di dalam menuliskan ya, sehingga bidan itu tugasnya akan lebih singkat dibandingkan dalam menulis secara narasi, karena kita tahu sendiri, apalagi kalau di rumah sakit ya, pasiennya banyak ya, yang harus kita tuliskan banyak ya. Apabila semuanya ditulis dalam bentuk naratif juga pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian selain itu juga kan lebih mudah dibaca ya, karena dalam bentuk misalnya grafik atau checklist atau tabel misalnya ya, itu akan lebih mudah terpampang datanya ya apabila ada perubahan. Contohnya tadi misalnya ada perubahan nadi, atau kalau janin perubahan DJJ pada pertolongan persalinan itu ya, itu akan lebih mudah terpantau dan lebih mudah dibaca, lebih singkat ya, dibandingkan kalau dengan narasi.
Ya, jadi semuanya itu mempunyai banyak ada keuntungannya, ada kerugiannya, ya. Untuk contohnya nanti teman-teman bisa di sini Ibu tuangkan di sini ya, bisa lebih jelas dilihat ya, dan nanti kita akan praktekkan juga ya, terutama pada dokumentasi pada asuhan persalinan itu ya, pada partograf itu ya, itu jelas kita sebagai bidan harus bisa membuat pendokumentasian yang baik ya, sehingga catatan dalam dokumentasi itu bisa seragam, karena kita sebagai bidan dalam menuliskan dokumentasi itu merupakan alat komunikasi dengan mitra ya, dengan sesama nakes ya, terutama sesama bidan ya, sehingga semuanya ada kesepakatannya dalam penulisannya, dan nanti kita akan pelajari. Untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa membaca sendiri ya di sini untuk kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya terkait dengan konsep dokumentasi kebidanan ya. Untuk lebih lanjutnya praktek ya, nanti kita akan mencoba membuat bersama-sama seperti apa sih dokumentasi kebidanan yang biasa kita lakukan di profesi bidan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian ya atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu tutup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.